sebelah sini klik nih. Ulangi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Baik. Sudah. Sekarang gantian yang selawat kita. Tim madronya vokalnya gantian. Ya, kita yang selawat gantian. Biar berkah hari Jumatnya. Siap? Oke. Semuanya harus ini dua dan dua. Siap? Keras suaranya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Triyono SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Bandar Lampung dan para wakil. Yang terhormat Bapak Ustadz Bani Hasim Al-Bantani. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf TU serta teman-teman yang berbahagia. Tabibun. Puji syukur alhamdulillah. Marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Sehingga kita masih diberikan kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat menghadiri acara pengajian bulanan dalam rangkaian bersama menyambut Hari Guru Nasional dan persiapan penilaian akhir semester ganjil. Salawat serta salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman milenial. Adapun susunan acara pengajian bulanan dalam rangkaian doa bersama, menyambut Hari Guru Nasional dan persiapan penilaian akhir semester ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan qaul ilahi. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara inti, yaitu ceramah agama serta doa. Dan yang terakhir, ada acara penutup. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan berkah dari Allah, marilah kita buka pengajian rutin pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Laila dari kelas 75. Kepadanya waktu kami berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Inna Allah ala kulli syai'in
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bapak Ustaz daripada salah, Bapak Ustadz Bani Hashim Al-Bantani. Mohon izin Pak Ustadz ini karena baru kenal ini. Yang saya hormati para wakil Kepala SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Yang saya hormati Kepala Urusan Tata Usaha Bapak Nuraya. Kemudian yang Bapak sayangi seluruh siswa dan siswi SMP Negeri 1 Bandar Lampung kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Puji dan syukur tidak hentinya mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di halaman SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang insya Allah kita dalam keadaan sehat-sehat. Bapak Ibu guru yang ada di belakang minta tolong anak-anak yang sudah duduk di sini ditahan dulu, jangan ke toilet. Ya. Nanti nggak khusyuk acara ini. Tolong kerjasamanya Bapak Ibu ditahan, anak-anak tetap disuruh aja duduk di sini. Kita nggak lama, paling 90 menit kelar. Kalau nahan itu 90 menit masih bisa lah. Ya. Terus kemudian anak-anak yang non-muslim, Bu Elma, saya minta tolong diadakan pembinaan secara khusus. Bu Elma ada ya, Bu Elma ya? Ya, mungkin di ruangannya ya. Diadakan pembinaan secara khusus, jadi yang non-muslim terakomodir juga kegiatannya, kemudian anak-anak yang muslim tanpa terkecuali. Saya minta tolong Pak Junardi sekali lagi, ini tadi Pak Aris saya lihat sudah sweeping. Saya lihat, tolong Pak dicek sekali lagi di lantai atas, kecuali yang memang bermasalah tidak bisa turun Pak. Tolong dicek suruh turun. Nanti kalau ada apa-apa di dalam kelas kita nggak tahu. Kalau ada apa-apa di sini nanti kita bisa tolong sama-sama. Ya. Baik, saya mulai. Pak Ustadz mohon izin dia begini, namanya kita ngurusi anak-anak ya. Sama kalau Pak Ustadz ngurusi santri-santrinya. Jadi anak-anak harus kita tenangkan dulu, harus kita atur dulu supaya semua bisa berjalan dengan baik. Salawat dan salam tidak henti-hentinya mari kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mari kita senantiasa selalu berharap syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Anak-anakku sekalian, kita ini melaksanakan kegiatan seperti ini bukan sesuatu hal yang baru, di mana dalam situasi yang memungkinkan kita akan melaksanakan kegiatan ini setiap akhir bulan atau pekan keempat. Jadi karena ini bukan merupakan sesuatu yang baru, saya yakin anak-anak itu pasti sudah tahu dan bisa menempatkan diri. Alhamdulillah di depan Bapak sekarang saya melihat anak-anak sudah tertib semua. Nah, ini harapannya ke depan nanti terus kita jaga, kita lestarikan, kita budayakan, kita biasakan bahwa SMP 1 adalah sekolah yang memang patut dan patut dicontoh oleh orang-orang lain, oleh masyarakat dan juga oleh sekolah lain. Setuju anak-anakku?
Kalau setuju berarti nanti selama kita mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz untuk pencerahan kita, maka semua saya minta duduk dengan tenang. Ada satu cara supaya kita bisa dan mampu menahan panas ini, apa? Yaitu kita jangan banyak gerak. Diam, duduk diam, itu sudah satu cara kita bisa menahan diri. Kalau kalian bergerak terus, nanti energinya keluar terus, akhirnya ya kacau. Ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru dan anak-anakku, intinya kita berkumpul ini nanti kita akan mendapatkan pencerahan dari Bapak Ustadz. Mari saya mengajak sama-sama kita membuka diri, kita membuka hati untuk dapat menerima tausiah ya, untuk dapat menerima pencerahan-pencerahan yang diberikan kepada kita. Dan dengan demikian maka nanti akan masuk ke dalam kalbu kita, akan masuk ke dalam hati kita, sehingga selanjutnya nanti kita akan ada perubahan pola tingkah laku. Itu yang terpenting. Kemudian yang berikutnya, apa yang nanti akan kita dengarkan, apa yang nanti akan kita terima, harapannya nanti pada diri anak-anak akan terbangun mental yang baik. Ya, akan terbangun akhlak yang baik, akan terbangun adab yang baik. Jadi jangan sampai nanti kalian dididik menjadi orang-orang yang cerdas, tetapi kalian lupa dengan adab dan akhlak. Itu yang penting. Sehebat apapun kita, ketika kita lupa menjaga akhlak dan adab, maka kita tidak ada gunanya. Baik bagi diri kita, baik bagi keluarga maupun bagi masyarakat. Karena apa? Karena kita hidup di bumi Indonesia. Kita hidup di budaya timur, budaya Indonesia. Jangan sampai kita lupa. Nah, oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Bandar Lampung mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan rombongan yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama dengan kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada para wakil, kepada Bapak Ibu guru dan staf TU yang sudah bersama-sama melaksanakan kegiatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sekecil apapun yang kita berikan untuk anak-anak kita, kecil apapun yang kita laksanakan pada pagi hari ini, semua akan dicatat sebagai amal ibadah kita semua. Saya kira nggak panjang lebar karena intinya bukan di Bapak, nanti intinya ada di Pak Ustadz. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa anak-anak kita ini, subhanallah, mengucapkan salam pasti sudah paham. Mengucapkan, menjawab salam hukumnya apa? Apa definisi wajib? Apa arti wajib? Jadi adik-adik semua mengucapkan salam itu hukumnya sunnah.
Apa arti daripada sunnah? Alhamdulillah. Jadi arti daripada sunnah adalah apabila kita melakukan akan mendapatkan pahala dan ganjarannya dari Allah Subhanahu. Menjawab salam hukumnya wajib. Arti daripada wajib apabila kita tidak melakukan maka berdosa. Jadi kalau kita ada satu yang tidak wajib, jangan menunggu jawaban. Yang pertama, kalau adik-adik datang ke tempat tetangga mengucapkan salam, jangan nunggu dijawab, karena orang ini tidak masuk hukum dia menjawab salam. Siapa itu? Orang yang budak alias Jadi kalau ada orang mengucapkan salam tidak dijawab berarti dia itu yang pertama. Ada yang kedua yang tidak wajib menjawab salam. Apabila adik-adik main ke pasar, adik-adik mengucapkan salam tidak wajib orang ini menjawabnya. Siapa? Yaitu orang berarti kalau ada orang mengucapkan salam dia tidak menjawab berarti dia orang. Yang ketiga, coba ya. Jadi tadi pesan orang tua kita, bapak kepala sekolah kita, ayo santai, tenang. Orang yang ketiga yang tidak wajib menjawab salam apabila adik-adik lewat di dekat makom atau kuburan, adik-adik mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Adik-adik jangan menunggu jawaban dari ahli kubur. Karena kalau adik-adik kata Pak Ustadz, kalau kita mengucapkan salam harus wajib dijawab. Jangan adik-adik lewat di depan makam kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Adik-adik jangan menunggu jawaban salam dari ahli kubur. Kalau dijawab sama para ahli kubur, adik-adik padingkah. Nah, coba saya mau tanya, Ustaz mau tanya. Yang wajib menjawab salam itu orang Kalau yang tidak wajib menjawab salam yang pertama siapa? Orang budak alias Jadi kalau nggak mau dikategorikan orang budak dan tuli harus jawab salam. Yang kedua apa? Yang ketiga? Nah, ingat-ingat ya. Jadi sekali lagi Ustadz mau mengucapkan salam, dijawab ya supaya mendapatkan pahala dan ganjarannya dari Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ya kalau sudah dijelaskan. Jadi kayak odol itu dipencet dulu baru isinya keluar. Ya. Pertama-tama yang saya muliakan dan yang saya hormati orang tua kita, guru kita, yaitu kakanda saya
Bapak Tri Priyono SPD, beliau sebagai Kepala UPT SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Senantiasa segala langkah dan hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dikabulkan segala hajat dan cita-citanya. Amin. Begitu juga kepada para orang tua kita, para wakil kepala sekolah SMP Negeri 1 Bandar Lampung dan segenap Dewan Guru dan staf TU SMP Negeri 1 Kota Bandar Lampung yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para adik-adikku baik putra maupun putri, mudah-mudahan senantiasa duduknya kalian di sini, kata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduknya di majelis ilmi. Tolong dengar ya, duduknya di majelis ilmi itu luar biasa besar pahalanya. 1 jam saja duduk di majelis ilmi seperti ini, apa kata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah akan memberikan pahala dan ganjarannya kepada adik-adik semua. Adik-adik tidak perlu memegang pulpen, adik-adik tidak perlu memegang kertas dan menulisnya, hanya mendengarkan saja, itu Allah akan memberikan pahala dan ganjarannya kepada adik-adik semua. Adik-adik telah bersedekah melebihi 1000 ekor kuda perang fisabilillah. Luar biasa ganjarannya, subhanallah. Orang terkaya di Indonesia ini belum tentu mampu bersedekah 1000 ekor kuda perang fisabilillah. Karena 1 ekor kuda perang fisabilillah, kalau kita rupiahkan sekarang, itu nilainya 80 juta rupiah. Kalikan 80 juta rupiah, kalikan 1000 ekor unta, berapa miliar adik-adik sudah bersedekah. Dan pahala itu melebihi orang yang bersedekah 1000 ekor unta perang fisabilillah. Luar biasa duduk di majelis ilmi ini. Makanya si iblis itu enggak seneng adik-adik semua ini dapat pahala dan ganjarannya melebihi bersedekah 1000 ekor unta, 1000 ekor kuda perang. Digoda, ya, digoyang-goyang agar enggak enak duduk. Jadi kalau yang gerak-gerak ini, yang diri, yang duduk, yang jalan dan sebagainya, berarti Jadi orang yang bersedekah 1000 ekor kuda perang itu kalah dengan adik-adik semua ini. Pahala ganjarannya Allah berikan kepada adik-adik semua ini. Duduk mustakmil mendengarkan saja, itu pahala dan ganjarannya Allah berikan melebihi orang yang telah bersedekah 1000 ekor kuda perang. Pahala ganjaran adik-adik semua itu adik-adik hadiahkan. Kalau adik-adik ada hajat, sebentar lagi akan mengikuti semester.
Ya Allah, apabila Allah memberikan pahala dan ganjaran terhadap saya duduk di sini, pahala dan ganjarannya saya hadiahkan ya Allah. Mudahkan saya, lancarkan saya, berikan nilai terbaik untuk saya ketika saya mengikuti ujian akhir semester pada tahun ini. Amin Allahumma. Jadi kalau pengen nilainya besar, duduk mantap. Ya, ini baru mukadimah ini Pak Kepala Sekolah ini. Jadi kemudian saya nggak bisa lama karena setelah dari sini saya berangkat ke kampung Sinar Banten di belakang pasar karena ada acara juga. Hadirin adik-adik yang Ustadz sayangi, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bosan-bosannya memberikan kenikmatan kepada kita. Kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, seluruh tangkai pepohonan di dunia ini dijadikan pena, seluruh dedaunan yang ada di alam dunia ini dijadikan kertas, seluruh lautan yang ada di dunia ini dijadikan tinta pena untuk menulis berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua itu tidak cukup. Sebab apa? Sebab begitu banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di saat sekarang ini, Masya Allah, seperti di rumah sakit Bumi Waras, orang antri berobat seperti antrinya mengambil jatah beras atau sembako gratis. Subhanallah, sangat luar biasa. Karena apa? Karena kesehatannya terganggu. Kalau Allah sudah mengambil nikmat sedikit saja, seperti nikmat napas saja, napas ini udara diambil sedikit saja oleh Allah dari diri kita, kita sulit untuk bernapas, sampai-sampai kita dilarikan ke rumah sakit, kita dirawat. Nikmat sedikit yang Allah berikan, kita memakai oksigen. Kalau harga satu oksigen itu habis terpakai 2 jam, harga satu oksigen itu harganya Rp700.000. Di dalam 1 hari 1 malam, 1 kali 24 jam, kita sudah berapa habis menghabiskan tabung oksigen. Berapa nilainya? Bisa menjadi 2 juta lebih, 3 juta lebih. Itu karena napas kita, udara kita diambil sedikit saja oleh Allah, kita sulit untuk bernapas. Ini baru nikmat bernapas diambil sedikit oleh Allah. Oleh sebab itu kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkan kesehatan adik-adik ini untuk melakukan ibadah kepada Allah. Karena setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku umat manusia, walaupun sedikit pun tidak akan terlepas dari pertanggungjawabannya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki adik-adik dipergunakan untuk melangkah ke arah kebaikan atau keburukan. Itu akan dipertanyakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim,
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa manusia bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatnya kepadanya. Tetapi barang siapa manusia tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat yang aku berikan kepadanya, apa kata Allah? Faqad ajabtuhu, maka sesungguhnya ajabku amatlah pedih. Sebetulnya saya kepengen lama banget ini ngomong, ya memberikan arahan kepada santri-santri kita di sini. Allah memerintahkan kepada adik-adik semua yang telah dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad, yang telah alhamdulillah orang tua kita, kepala sekolah kita, Bapak Tri tadi, sepintar-pintarnya adik-adik, tetapi di situ tidak mengikuti wasilah tuntunan Rasulullah. Innama bu'istu liutamima makarimil akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke alam dunia ini, kata Rasulullah, yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena cerminan suatu ilmu itu adalah adab. Adab itu adalah akhlak. Akhlak itu adalah moral adik-adik semua. Jadi Nabi besar kita Muhammad mengajarkan agar diri kita mengikuti daripada tuntunan Nabi besar kita Muhammad. Jadi yang harus menjadi contoh suri tauladan yaitu Nabi besar kita Muhammad dari akhlaknya. Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila diberikan nasihat, diberikan masukan, dia mendengarkan. Subhanallah, sangat mulia Nabi besar kita Muhammad. Jadi cermin daripada ilmu adalah akhlak. Cermin daripada ilmu adalah akhlak. Kalian pintar kalau tidak ada percuma. Jadi ini tolong. Apabila kita melakukan daripada tuntunan Rasulullah, insya Allah hidup kita bahagia di dunia wal. Seperti itu. Nabi mengajarkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal, diwajibkan baik laki-laki maupun perempuan mencari ilmu, diwajibkan untuk belajar. Itu kalian harus melakukannya. Jangan ini yang dijadikan contoh kalian artis. Kalau senang dengan grup musik apa yang lagi tenar? Grup musik yang lagi tenar siapa? Siapa? Ini paham semua. Jangan kalau senang dengan artis misalnya dengan Kangen Band, yang jadi contoh vokalis Kangen Band Andika. Dari gaya rambutnya ngikutin gerak gaya rambut Andika, jalan dan langkahnya mengikuti gaya Andika. Seharusnya yang harus adik-adik lakukan, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, yaitu Nabi besar kita Muhammad. Subhanallah. Apa cerminan daripada akhlak? Apa cerminan dari akhlak? Ridha Allah fi ridha wa.
Jadi ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Tidak ada kesuksesan di dunia ini yang akan Allah berikan kepada seorang hamba, kata Allah, apabila dia tidak berakhlak terhadap orang tuanya. Dia tidak bermoral terhadap orang tuanya. Orang tua kalian semua ini adalah kedua orang tua kalian yang di rumah. Yang melahirkan kalian itu orang tua kalian semua. Dan para orang tua kita, para orang tua kalian, yaitu guru-guru kalian, kepala sekolah Bapak Tri, ini adalah orang-orang tua kalian yang memang harus wajib kalian ikuti daripada perintahnya. Jadi pada zaman Nabi ada yang bertanya, wahai Nabi, saya ini pusing. Pusing kenapa? Orang tua saya, apapun kebutuhannya, ibunda saya, apapun kebutuhannya saya beri. Minta ini saya beri. Minta apapun orang tua kandung saya, keinginannya saya turuti. Tetapi kena apa? Terkadang setiap harinya dia masih memaki-maki saya, masih menyalahi saya. Apakah saya ini lepas apabila saya tidak mengurusi ibu kandung saya? Apa jawab Nabi besar kita Muhammad? Wahai saudaraku, kata Nabi, jangankan seluruh kebutuhan orang tua kamu, ibu kandung kamu penuhi. Kamu merasa puas melayani, mengayomi karena daripada jasa-jasa kamu. Seandainya kamu posisi masih hidup, kulit kamu diminta oleh orang tua kamu, daging kamu diminta oleh orang tua kamu, diri kamu dikuliti hidup-hidup, itu tidak cukup membalas budi pekerti, tidak cukup membalas budi orang tua kamu. Oleh sebab itu, raihlah wasilah keberhasilan di dunia wal akhirah dengan patuh dan taat kepada orang tua kalian. Ingat ini. Apa Pak Ustadz? Ya, bukti saya ini patuh kepada Allah. Bagaimana Ustadz? Bukti kepatuhan kalian kepada Allah, apa kata Allah? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sholat itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Coba ya, anak-anak, coba ngadep sini sebentar. Ya, ngadep sini sebentar lagi. Ustaz paling 10 menit lagi. Ayo. Ini poin penting ini. Ayo. Jadi jangan sampai ada yang berdiri dulu ya. Jadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi apabila kita melaksanakan ibadah sholat, kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Apabila kita melaksanakan ibadah sholat, kita pun akan dihindari dari perbuatan keji dan munkar, dari makhluk yang terlihat maupun makhluk yang tidak terlihat. Jadi kalau kita hidup ingin selamat dunia dan akhirat,
Kunci yang pertama, jalankan perintah Allah, yaitu sholat. Karena jaminan Allah, kita akan diberikan keselamatan oleh Allah. Tidak akan pernah di kolbi kita, pikiran kita untuk melangkah melakukan perbuatan keji dan dan kita pun dijamin oleh Allah akan terhindar dari perbuatan keji dan Setelah itu apalagi Ustaz? As-sadaqatu tanfa'ul bala. Apabila akan terhindar dari bencana, maka kalian dari kecil ini belajar untuk istiqomah bersedekah. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Apabila kita istiqomah bersedekah sekemampuan kita, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala kita akan terhindar dari malapetaka, bencana, bala. Luar biasa. Jangan ada orang yang bersedekah masuk ke medsos, kita komen, orang bersedekah kepengen dilihat orang, itu ria. Seharusnya kalau bersedekah itu diam-diam aja. Kita nggak boleh berkomentar seperti itu. Di zaman sekarang ada orang yang ingin berbuat baik saja sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu orang itu ikhlas atau riya itu adalah di qalbi diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tak. Kalau sedekah mah enaknya diam-diam aja Pak Ustaz. Ini enggak masuk kategori orang ketiga. Ketika orang bersedekah masuk ke dunia medsos, dia komen itu riya. Harus diam-diam, ini enggak dia. Dia di medsos dia dilihatkan orang tidak, diam-diam pun tidak. Ada orang yang bersedekah, malah dia menyudutkan. Apa? Yang pertama, kalau kita mau selamat dunia akhirat, coba Ustaz mau tanya. Coba yang pakai kopiah putih haji. Itu jangan berantem, jangan rangkulan gitu. Coba kopiah putih, coba ngadep Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan untuk mengharapkan keselamatan dunia akhirat. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Melaksanakan apa? Ayo, yang pakai kopiah putih coba. Apabila ingin kita selamat dunia akhirat, kita melaksanakan ibadah apa coba tadi? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Coba. Apa? Jadi yang pertama kita melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua apa? Yang perempuan. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Apa? Belajar dari kita sekarang ini untuk istiqomah bersedekah, karena dengan bersedekah di diri kita telah kita tanamkan untuk saling berbagi, untuk saling membantu sesama saudara kita, sesama muslim. Ini yang terakhir, Ustaz akan menyampaikan, ini yang terakhir, doa Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pada hari ini. Nanti Ustaz tanya 3 macam doa Nabi ini, mudah-mudahan 3 macam doa malaikat Jibril ini nanti Ustaz akan tanya. Ketika selesai melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mengimami sholat Idul Fitri, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat yang duduk di barisan kedua
bertanya kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai kekasih Allah, kami menengok ke kanan, kami menengok ke arah kiri, belakang, tidak ada orang yang sedang berdoa kepada Allah. Tetapi kami mendengar dari lisanmu wahai kekasih Allah, mengucapkan kalimat amin, amin, amin 3 kali. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Kata para sahabat. Nabi pun menjawab pertanyaan dari para sahabat. Wahai para sahabatku, setelah saya mengimami sholat Idul Fitri ini, tiba-tiba saya didatangi oleh makhluk Allah, yaitu malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril berbisik kepadaku, wahai kekasih Allah, pada hari ini tanggal 1 Syawal, saya ingin munajat kepada Allah. Ada 3 doa yang saya akan panjatkan kepada Allah. Tolong aminkan wahai kekasih Allah doa-doa yang akan saya panjatkan kepada Allah. Dan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyanggupi permintaan malaikat Jibril. Kata para sahabat, doanya apa saja wahai kekasih Allah yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah, sehingga diaminkan oleh dirimu wahai kekasih Allah. Kalau kalian ingin mengetahui isi doa yang pertama yang dipanjatkan oleh Nabi besar kita Muhammad, doa yang pertama yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah, yang pertama adalah, ya Allah, ya Tuhanku, pada hari ini tanggal 1 Syawal, saya munajat kepadamu, kata malaikat Jibril. Jangan diterima pahala dan ganjarannya. Jangan sampai diberikan kesuksesan, keberkahan di dunia wal akhirah bagi seorang anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Merinding kita. Dan doa ini diaminkan oleh kekasih Allah, Nabi besar kita Muhammad. Jadi gak ada ceritanya. Sepintar-pintarnya anak, tetapi tidak ada adab, tidak ada sopan santunnya terhadap orang tua, itu bukan merupakan cerminan daripada ilmu. Ini doa pertama yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah. Jangan diterima amal ibadahnya, jangan diterima kesuksesannya, walaupun setiap 1 malam jidatnya sampai hitam dia melaksanakan sholat sunat tasbih, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, zikir sampai kakinya bengkak. Tetapi kalau dia durhaka terhadap kedua orang tuanya, tolong jangan diterima amal ibadahnya. Dan doa ini diaminkan oleh Nabi besar kita Muhammad. Kata para sahabat, doa yang kedua apa lagi wahai Nabi? Doa yang kedua yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, pada hari ini 1 Syawal ampunan Allah turunkan. Tetapi untuk yang kedua ini, jangan Allah terima ampunannya bagi seorang istri yang durhaka terhadap suami. Dan doa yang ketiga apalagi wahai Nabi yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah? Doa yang ketiga yang dipanjatkan malaikat Jibril kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, pada tanggal 1 Syawal hari ini jangan diterima amal ibadahnya bagi seorang muslim yang tidak saling maaf memaafkan sesama muslim.
bagi seorang muslim yang tidak saling membantu terhadap sesama saudara muslim. Dan doa terakhir ini diaminkan oleh Nabi besar kita Muhammad. Nah, sebelum Ustaz tutup, coba belah sini. Ustaz mau tanya, doa pertama yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah, yang pertama apa? Kepada Allah. Yang diaminkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kedua apa isinya? Gimana? Jangan diterima amal ibadah seorang istri yang durhaka terhadap suami. Yang ketiga apa? Yang berbuat. Jangan diterima amal ibadahnya bagi seorang muslim yang tidak saling memaafkan sesama muslim, tidak saling membantu sesama muslim. Alhamdulillah, maaf ini baterai. Jadi barangkali saya sampai di sini ya. Mudah-mudahan kedepannya kita ketemu lagi. Karena Ustadz juga dari sini langsung bablas ke Elang Padang. Jadi pesan Ustadz di sini ya, tolong kalian jalankan perintah Allah, di antaranya waktu dan taat. Lagi-lagi Bapak. Kalian harus melaksanakan dinamamu itu liutanima makarimal Terlihat daripada ilmu itu adalah apabila kalian ingin selamat dunia akhirat, jalankan inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Jalankan perintah sholat akan dihindari oleh Allah. Diri kalian tidak akan pernah melakukan perbuatan keji dan munkar, dan dijamin oleh Allah akan dihindari dari perbuatan keji dan munkar dari makhluk apapun yang terlihat maupun tidak terlihat. Dan yang ketiganya, apabila kalian tidak akan pernah mengalami derajat diampunkan oleh Allah, yaitu kalian harus istiqomah bersedekah atau tanpa keluar. Apabila istiqomah bersedekah, maka kalian akan dihindari oleh Allah dari dan yang terakhir, Ustaz doakan di hari pun PGRI ini, mudah-mudahan para orang tua kita, para dewan guru kita, para segenap wakil kepala sekolah, wabil khusus di SMP Negeri 1 ini senantiasa ke depannya lebih dan lebih lagi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di momen Hari Guru PGRI ini mudah-mudahan kita selaku para pembimbing daripada anak-anak ini senantiasa selalu diberikan perlindungan oleh Allah dan meningkatkan terus kualitas pendidikan untuk putra-putri kita. Dan saya yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Bapak Tri Priyono SPD SMP Negeri 1 ini kedepannya menjadi suri tauladan dari seluruh SMP-SMP di kota Bandar Lampung ini. Dan yang ketiganya, mudah-mudahan kalian semua wabil khusus santri-santri di sini, murid-murid di sini, ketika melaksanakan semester akhir ini diberikan kemudahan dan kalian hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung doa ya. Tolong ketika kita munajat kepada Allah, apa kata Nabi kalau doanya ini diijabah khusus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنادينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتظاهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلوات في جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والتوفيق والاستقامة بقدراتك يا الله بقدراتك يا الله بقدراتك يا الله وأن تقضي لنا من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلمنا صاحب الحاجة والنية وبالخصوص Bapak Tri Priyono SPG wabil khusus para wakil kepala sekolah SMP Negeri 1 wabil khusus kepada para dewan guru SMP Negeri 1 wabil khusus anak-anak kami siswa-siswi SMP Negeri 1 liajli salamah wa syaiha wal afiyah wal barakah liajli salamah wa syaiha wal afiyah wal barakah لأجل السلامة والشهوة والعافية والبركة وتولي أمورنا يا الله وأهل علم وأهل طلاب العلم وأهل عبادة وأهل صداقة وأهل صدقة وأهل إخلاص وأهل خير في الدنيا والآخرة ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين آمين يا الله يا رب السيد ويا رب الدعوات مستجب دعاء يا الله يا الله والطاعة وتقبل يا شيخ الله في الخير وبشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبركاته وبنتيجة الشيخ ومنتهى
برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين برحمتك يا الله برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله